Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betari Eliziga. Saya sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu video monolog terkait dengan materi di Sekolah Paralegal, yaitu tentang fungsi paralegal dalam peninjauan kembali atau PK dan juga eksekusi putusan perdata gugatan sederhana serta syarat-syarat gugatan sederhana dan juga dasar hukum yang dapat digunakan. Pertama yang akan kita bahas adalah fungsi paralegal dalam peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali, fungsi dan atau tugas dari paralegal ini adalah yang pertama mengumpulkan bukti. Dalam mengumpulkan bukti ini, paralegal membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti yang baru yang belum pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Yang kedua, menyiapkan dokumen. Paralegal ini membantu dalam penyusunan dan pengajuan dokumen permohonan peninjauan kembali, baik ketika paralegal ini berdiri sendiri, ketika sudah mendirikan kantor sendiri, dan demikian juga ketika paralegal ini bekerja atau berada di bawah pengawasan seorang pengacara. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi hukum. Maksudnya ini menyediakan informasi mengenal prosedur dan persyaratan PK kepada klien. Jadi paralegal ini memberikan pemahaman apa itu terkait dengan informasi hukum yang berkaitan dengan peninjauan kembali daripada putusan yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, eksekusi putusan. Eksekusi putusan ini yaitu yang pertama itu dimulai pada koordinasi dengan pengadilan. Koordinasi dengan pengadilan ini maksudnya paralegal membantu dalam proses administrasi dan koordinasi dengan pengadilan untuk eksekusi putusan. Kemudian paralegal juga mengurus dokumen, ya, membantu dalam menyediakan atau menyiapkan dan mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk eksekusi. Dan yang terakhir di eksekusi putusan ini, mengawasi proses eksekusi. Maksudnya di sana adalah mengikuti dan memantau jadwal jalannya eksekusi untuk memastikan sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian pada gugatan sederhana ini ada beberapa syarat yang dapat dilakukan atau yang dapat kita lihat di sana. Yang pertama adalah nilai gugatan. Nilai gugatan ini maksimal 500 juta rupiah, ya. Kemudian jenis sengketan. Sengketan perdata yang bersifat sederhana seperti sengketa utang piutang, once prestasi, atau sengketa perdata lainnya yang memenuhi kriteria sederhana. Kemudian yang ketiga, para pihak. Para pihak ini maksudnya hanya melibatkan individu atau badan hukum yang beralamat di wilayah hukum yang sama. Dan yang terakhir adalah proses cepat. Proses cepat ini maksudnya penyelesaian perkara dilakukan dengan proses cepat, biasanya dalam jangka waktu 25 hari kerja. Jadi ini adalah merupakan syarat-syarat dalam melakukan gugatan sederhana. Pada dasar hukum juga yang dapat kita lihat yang menjadi pedoman kita, yaitu bisa kita lihat pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dan yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma nomor 4 tahun 2019 mengganti dan memperbaharui Perma nomor 2 tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian dan ketentuan tambahan. Sehingga pada kesimpulannya bahwa paralegal ini memiliki peran penting yang sangat penting dalam membantu individu atau badan hukum dalam memahami, menyiapkan, dan menjalankan proses hukum terkait peninjauan kembali, eksekusi putusan, serta gugatan sederhana yang dilakukan. Mereka memberikan dukungan administrasi dan informasi hukum atau bantuan hukum yang diperlukan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan kita bersama, serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Demikian pemaparan singkat dari saya. Saya memohon maaf jika ada kekurangan. Saya menyampaikan akhir kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.